Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita sebagai orang Islam mendapat janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa saja yang beramal soleh, baik ia laki-laki maupun perempuan, selama dia beriman, Allah menjanjikan penghidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dalam kehidupannya. Olehnya itu saya mengajak kepada kita semua, mari kita mengevaluasi diri kita, mengevaluasi kehidupan kita. Kita sebagai orang beriman sudah menjalankan perintah Allah dengan baik. Apakah kehidupan kita sudah layak, sudah baik, sudah sesuai dengan yang kita inginkan? Nah, kalau belum, misalnya dalam kehidupan pribadi masih selalu susah, di rumah tangga masih selalu kacau, kehidupan bermasyarakat kita semakin sempit perasaan, mari kembali mengevaluasi diri. Mungkin ada yang salah. Kaum muslimin yang saya muliakan, saya mengajak kepada kita semua untuk kembali merenungkan perjalanan hidup kita. Mungkin belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Tuhan kami, beri kami kehidupan, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, di sini dulu di dunia, apa kita sudah bahagia atau belum? Kalau belum, saya mengajak, paling tidak ada 3 hadis Rasulullah SAW yang kita renungkan baik-baik. Saya yakin ketika 3 hadis ini kita amalkan, yakin dan percaya kehidupan kita akan baik. Hadis pertama, Rasulullah bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Jadi suatu ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya sesuatu yang apabila engkau sudah beritahu kepada saya tidak memerlukan lagi penjelasan selain itu." Maka Rasulullah menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah itu lurus, berpegang teguh pada apa yang telah kita ikrarkan. Ya, dalam kehidupan kita jangan lagi musyrik. Dalam kehidupan kita buktikan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan kita. Ketika kita seorang pejabat, berlaku jujurlah. Ketika kita seorang pedagang, pengusaha, berlaku jujurlah. Insya Allah ekonomi umat akan bangkit. Itu yang pertama. Yang kedua, amalkan hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Khairun nas anfa'ahum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada sesama. Saudara-saudaraku sekalian, begitu banyak saudara kita yang ibadahnya bagus, salat berjamaahnya tidak pernah alpa, hajinya, umrahnya berkali-kali ke tanah suci, tetapi manfaatnya kepada sesama masih kurang. Ini hadirin sekalian, khairun nas anfa'ahum linnas. Jadi orang yang terbaik dalam hadis ini bukanlah yang paling banyak ibadahnya, yang paling sering umrah, bukan itu. Tetapi ternyata manusia yang terbaik adalah yang mampu memberi manfaat kepada sesamanya. Makanya apapun yang kita miliki, manfaatkan itu kepada orang lain. Ketika kita seorang pejabat, ada jabatan kita, manfaatkan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Ketika kita seorang orang kaya, diberi Allah Subhanahu wa taala kelebihan, manfaatkan harta kita kepada orang lain. Kalau itu pun tidak, kita memiliki ilmu, manfaatkan ilmu kita kepada orang lain. Kalaupun itu tidak, jabatan tidak, harta tidak, ilmu tidak,
kita masih punya tenaga, bantulah sesama. Itu sebaik-baik manusia. Yang ketiga, Nabi SAW bersabda, "Malam yashkurin nasa, lam yashkurillah." Siapa yang tidak mampu berterima kasih kepada sesamanya, maka dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah. Artinya, ini harus dibiasakan, harus dibudayakan bahwa pandai-pandailah berterima kasih atas kebaikan orang kepada kita. Ucapkan terima kasih kepadanya. Balaslah kebaikan itu dengan yang lebih baik kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, minimal setimpal. Kalau tidak, mari kita gembira atas kebaikan orang kepada kita. Karena ini digarisbawahi bahwa orang yang tidak mampu berterima kasih kepada sesamanya, maka mustahil dia akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudaraku, memang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi lewat sesama, lewat tangan orang lain. Makanya di sini kita harus pandai-pandai berterima kasih kepada sesama, saling membalas kebaikan, tahadu tahabbu, saling memberi sehingga kita saling mencintai di antara kita. Sebagai kesimpulan, mari saya mengajak kita berusaha mengamalkan 3 hadis Rasulullah SAW. Pertama, istiqomah dalam beragama, berpegang teguh dalam ajaran agama, berlaku lurus, jujur, insya Allah kita akan jaya. Yang kedua, apapun yang kita miliki, potensi yang kita miliki, jadikan itu sebagai kesempatan memberi manfaat kepada sesama kita, pada orang lain. Apakah ya jabatan, harta, ilmu, manfaatkan pada orang lain. Yang ketiga, mari kita pandai-pandai bersyukur, menghargai pemberian orang kepada kita. Insya Allah dengan demikian kita juga akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. 3 hadis yang kita amalkan, hati akan damai, keluarga kita akan damai, kehidupan bermasyarakat bernegara akan jaya. Ingat, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Kalau ini kita amalkan, maka Islam akan jaya. Islam akan tinggi, tidak ada yang kalah tinggi. Camkan itu. Demikian yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.